Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Juliamus Manado. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial cara mereview jurnal. Dan jurnal yang saya review pada kali ini adalah jurnal yang mengenai mangrove. Dan kita akan berfokus pada PJK-nya saja, di mana penginderaan jauh ke lautan adalah seni untuk mendapatkan informasi dari satu objek, daerah, atau fenomena melalui analisa data, yang biasanya menggunakan Landsat atau satelit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang akan saya review, di mana yang di sebelah kiri merupakan jurnal yang akan saya review, dan yang di sebelah kiri merupakan hasil review jurnal. Yang pertama kita bahas yaitu judul jurnal, di mana judul jurnal yang saya review ialah Deteksi Perubahan Luasan Mangrove menggunakan citra Landsat berdasarkan metode OBIA di Teluk Valentine, Pulau Buano Seram bagian barat. Jurnal yang saya review berasal dari Teknologi Perikanan dan Kelautan. Dapat kita lihat di bagian atas jurnal, bagian atas judul jurnal. Volume dan halaman. Volume jurnal yang saya review ialah volume 8 nomor 1 halaman 139 sampai 146 tahun 2017. Penulis yaitu Saiful Alimudi, yang kedua Setio Budi Susilo, yang ketiga James P. Panjaitan, yang dapat kita lihat di bagian bawah judul jurnal. Reviewer adalah saya sendiri, Juliamus Manalo, dan jurnal ini saya review pada tanggal 18 April 2020. Baiklah, kita akan masuk ke bagian isi jurnal. Adapun latar belakang dari jurnal yang saya review adalah penggunaan citra Landsat untuk pemetaan lahan sudah menjadi alternatif bagi pengguna penelitian dengan citra resolusi menengah. Pengembangan metode terhadap perubahan tutupan lahan telah banyak dilakukan, namun hingga sampai saat ini masih belum diperoleh metode universal untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada kawasan mangrove maupun daerah penelitian lainnya. Metode OBIA merupakan salah satu metode baru dalam klasifikasi Nailur. Metode klasifikasi ini menggunakan proses segmentasi dan penggunaan sistem hierarki. Perbedaan yang terdapat pada metode ini adalah dasar proses analisis citra berupa objek citra atau segmen, tidak pada piksel tunggal. Penerapan klasifikasi ini terbukti dapat meningkatkan akurasi pada pemetaan mangrove dan perubahan skala temporal. Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan metode OBIA ini perlu diuji pada kawasan mangrove untuk mengetahui perubahan luasan secara temporal. Penggunaan metode OBIA diharapkan mampu meningkatkan hasil akurasi. Adapun tujuan dari jurnal yang saya teliti ialah pemetaan kawasan hutan mangrove menggunakan metode OBIA di Teluk Valentine, Pulau Buano Seram bagian barat. Subjek penelitian atau tempat penelitian ini adalah Teluk Valentine, Pulau Buano Seram bagian barat di Maluku. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan citra Landsat 7 ETM plus tahun 2003 dan tahun 2015 level 1T yang diakuisisi 20 Mei 2003 dan 8 Mei 2015 dengan sistem proyeksi koordinat UTM zona 52N WGS 84 part atau row 109/62. Karakteristik citra Landsat 7 ETM plus terdiri dari saluran multispektral atau blue, green, red, NIR, MID 1 dan MID 2.
dengan resolusi spasial 30 meter dan untuk thermal IR resolusi spasial 60 meter. Sedangkan pankromatik dengan resolusi sebesar 15 meter yang diperoleh dari United Geological Survey atau USGS, Global Visualization View atau GLOVIS. Pada halaman web http://glovis.usgs.gov. Hasil penelitian yang saya peroleh adalah penelitian menjelaskan klasifikasi mangrove yang terdapat pada kawasan Telung Valentine, Pulau Buano, serta juga memetakan mangrove dengan menggunakan teknik klasifikasi berbasis objek menggunakan citra spot XS dengan 6 kelas penutup. Lahan sebesar 85,7% memetakan mangrove menggunakan data Landsat dengan teknik klasifikasi berbasis objek sebanyak 5 kelas penutup lahan. Dengan akurasi yang diperoleh 82,3 sampai 84,2%, hasil diperoleh terlihat jelas bahwa pemetaan mangrove menggunakan teknik klasifikasi berbasis objek atau OBIA merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan. Tingginya nilai akurasi mengindikasikan bahwa teknik klasifikasi berbasis objek sangat baik untuk dijadikan sebagai alternatif dalam memetakan mangrove dan penutupan lahan yang ada di sekitarnya. Namun demikian, masih ditemukan kesalahan dalam pemisahan kelas mangrove terhadap kelas lainnya. Terdapat beberapa kemungkinan untuk menjelaskan, yaitu penutupan lahan yang berbeda di sekitar kawasan mangrove dan menempati kawasan morfologi yang sama. Hal ini menyebabkan sulit untuk membedakan kemiripan. Sebaran pada tahun 2003 dan 2015, luasan mangrove di Teluk Valentine bertambah, yaitu laju perubahan pada lokasi disebabkan oleh pertumbuhan secara alami. Laju perubahan mangrove dari tahun 2003 ke 2015 sebesar 1,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh manusia maupun kondisi alam. Perubahan luasan badan air tidak banyak mengalami perubahan dan kawasan non-mangrove mengalami penambahan sebesar 65%. Ladang mengalami pengurangan sebesar 92% dan lahan terbuka sebesar 1,7%. Adapun kelebihan dari jurnal yang saya review adalah penulisan pemaparan secara lengkap latar belakang sehingga dilakukannya penelitian ini. Yang kedua, mencantumkan referensi. Dan kekurangan dari jurnal yang saya review adalah yang pertama itu tidak menjelaskan metodologi secara rinci. Dan yang kedua itu tidak menggunakan subbab sehingga sulit untuk dimengerti pada bagian-bagian subbabnya. Demikianlah tutorial review jurnal yang saya buat. Jika ada kesalahan kata dan pengolahan kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye. So they say, dance for me,